Ayo lanjut lagi ya. Jadi nanti Senin kalau misalnya belum sholat dulu, nggak akan ditinggal. Jadi bukti kalau kita percaya bahwa surga itu ada, yaitu sholat. Kemudian sholat itu harus tenang itu tumak ninah. Jadi nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru ya suruh ulangi lagi. Kalau jadi kalau buru-buru itu harus diulangi lagi. Jadi nggak, kalau sholatnya buru-buru itu percuma ya. Jadi kalau sholatnya buru-buru itu percuma ya. Jadi besok kalau yang belum sholat, nanti Senin di rumah belum sholat ya sholat dulu. Tapi bagusnya kan jam 4 ya. Tadi saya kesini itu 3:30 itu kan belum ada orang. Berarti kan jam 3:30 masih di rumah. Tadi alasannya nggak sempat pulang sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 2, 3. Ya jam 3 ya masih bisa lah sholat di sini. Saya tadi sholat di sini. Jadi itu yang penting. Dan sudah gede ya, kan ini sudah gede ya. Jadi jangan main-main. Kalau lagi sholat jangan main-main. Kalau ini masih nggak masalah. Yang penting dilaksanakan. Jadi yang penting dilaksanakan. Dan jangan main-main. Kalau di sini masih begini main-main nggak apa-apa. Tapi kalau lagi kondisi sholat jangan main-main. Karena nanti dihitung apa? Dosa. Kalau lagi sholat main-main itu dihitung dosa. Jadi disebut nggak percaya ya. Jadi disebut nggak percaya sama bahwa surga itu ada. Jadi orang yang sholatnya main-main, dia berarti nggak percaya sama surga, nggak percaya sama neraka, nggak percaya sama bahwa malaikat itu ada. Walaupun nggak percaya sama malaikat, kalau nanti waktunya mati, ya nanti cabut nyawanya sama malaikat. Jadi yang namanya mati itu bukan hanya untuk yang sakit, yang sudah tua, kecelakaan, sedang ngobrol itu mati itu ada. Jadi ada orang Sidarja itu lagi ngobrol gini, mati itu ada. Jadi ya lagi ngobrol gini, mati ada. Lagi ngobrol. Yang baca Al-Quran ada ya Pak? Ada. Jadi yang namanya mati itu bisa menimpa siapa saja. Jadi nggak harus sakit dulu gitu, nggak harus sakit dulu terus karena kecelakaan itu, tapi bisa dalam keadaan apa saja. Bahkan dalam kondisi tidur. Jadi tidur nggak bisa dibangunin ada. Tetangga saya itu lagi tidur dibangunin, suruh ngopi, suruh sarapan, ternyata sudah meninggal. Itu ada. Jadi makanya jangan terlalu banyak main ya. Jadi jangan terlalu banyak main-main. Karena apa? Karena mati itu bukan dari akhir segalanya. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Jadi mati itu bukan berarti kamu itu selesai nggak ada urusannya, bukan. Mati itu kamu sudah justru dimulai urusan baru yang nanti akan selamanya. Jadi kalau nanti itu ketika kita mati itu masuk namanya alam barzah, alam kubur. Jadi gini, tetangga saya itu ada penggali kubur ya. Jadi penggali kubur. Ini kisah nyata. Jadi penggali kubur, kemudian hari itu ada 2 orang yang meninggal. Ya, ada 2 orang yang meninggal. Kemudian sampailah setelah digali gitu ya. Itu sampailah jenazah yang pertama. Dikubur. Dikubur. Setelah dikubur selesai, ternyata datang jenazah yang kedua. Ternyata keluarganya ini kepengin dikuburkan di tempat jenazah yang tadi dikubur itu. Jadinya akhirnya rembugan, ya udah diangkat aja gitu. Akhirnya digali,
dikeduk gitu ya. Nah, sampai di jenazah tadi yang baru dimakamkan. Ternyata itu sudah remuk. Padahal baru dimakamkan. Padahal itu jenazah utuh. Itulah bukti bahwa alam kubur itu ada. Jadi yang senang main-main di kubur itu bukan selesai urusan, bukan. Jadi ketika kita mati, itu urusannya itu sedang dimulai. Jadi urusan kita di kubur itu baik atau tidak, nanti kita akan mendapatkan namanya dua, nikmat kubur atau azab kubur. Jadi kalau di dunia banyak ibadah, jadi intinya di dunia jadi orang baik lah. Jadi orang baik, waktunya sholat, waktunya ibadah, tidak melakukan dosa. Nah, kemudian apalagi kalau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Husnul khotimah itu dalam keadaan baik di penghujungnya. Jadi misalnya lagi sholat, meninggal, lagi baca Quran meninggal, lagi ngaji meninggal. Itu namanya husnul khotimah. Astagfirullah. Tapi ketika dalam keadaan misalnya tadi nggak sholat asar, meninggal, nah itu disebut su'ul khotimah, itu yang jelek di penghujungnya. Makanya ketika ingat, kalau yang lalu-lalu, habis saya tanya, yang duhur nggak sholat, cung. Maka sampel lagi. Jadi yang lalu sudahlah, biarlah berlalu ya. Apalagi sudah balik ya. Kalau sudah balik itu hukuman itu dosa itu sudah dihitung. Jadi dosanya itu sudah dihitung. Tadi yang kalau satu kali tidak sholat itu 50.000 tahun di neraka, bayangin. 50.000 tahun satu kali. Jadi kalau tadi nggak sholat duhur, ya wes 50.000 tahun nanti di neraka. Dan di neraka yang paling ringan azabnya ya tadi kerikil, nginjek kerikil neraka, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Mendidih matang karena saking panasnya. Jadi karena kerikil neraka itu panas, itu diinjak kakinya, nginjak kerikil, itu otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Padahal 50.000 tahun. Satu kali sholat. Kalau 10 kali berarti berapa? 500.000 tahun. Kalau 100 kali nggak sholat berarti berapa? 5 juta kali tahun. Mantap. Nah, sekarang tadi cerita neraka ya, sekarang cerita surga. Di surga itu, nah sekarang cerita surga. Di surga itu, misalnya lagi lihat burung, ada burung, pengen sate burung, udah di depan. udah jadi sate di depannya. Jadi nggak perlu manggil tukang sate sini, itu nggak perlu, langsung jadi sate. Gitu ya. Jadi itu salah satu kisah yang jadi gini. Zaman ketika Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah tahu Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj itu Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7 langsung dalam satu malam. Jadi, pada saat itu Rasulullah itu diperlihatkan ini surga, ini neraka. Jadi perlihatkan orang yang masuk surga itu yang begini, orang yang masuk neraka itu yang begini. Jadi kalau tanya neraka seperti apa? Nah, baca hadis ngajinya jangan telat. Jadi kalau sering ngaji nanti paham surga itu seperti apa. Tahu dari mana? Tahu dari Rasulullah. Orang yang tahu surga neraka ya hanya Rasulullah. Karena apa? Pernah diperlihatkan. Jadi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ini surga itu begini, neraka itu begini. Selain itu nggak ada yang lihat. Begitu ya. Sekarang jam berapa?